Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wattabi'im jami'il mu'minin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Siak TV yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan mengalami beberapa fase kehidupan. Di antara fase alam kehidupan yang dialami oleh setiap manusia, ada di mana manusia itu akan mengalami suatu penyesalan dalam hidupnya. Namun ada juga mereka tidak menyadari peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di dalamnya dan tidak ada penyesalan. Apa saja fase alam kehidupan yang dialami oleh setiap manusia itu? Yang pertama, manusia akan melewati yang namanya alam ruh. Di alam ruh tidak ada satu manusia pun yang mengetahui berapa lama dia di sana. Apa saja peristiwa yang terjadi di dalamnya pun manusia tidak ada yang mengetahui. Dan tidak ada penyesalan pada saat kita berada di alam ruh. Dari alam ruh, maka manusia akan berpindah ke fase alam yang kedua, yaitu alam rahim. Tentunya adalah di rahim ibunda kita masing-masing. Di alam ruh, di alam rahim, manusia berada selama 9 bulan 10 hari. Dan di alam rahim pun sama, tidak ada penyesalan dan tidak diketahui peristiwa apa yang terjadi di dalamnya. Maka dari alam rahim, kemudian manusia pun akan berpindah ke fase alam berikutnya, yaitu alam dunia. Nah, yang hari ini kita semua berada pada alam dunia tersebut. Semasa kita berada di alam dunia, maka disinilah banyak manusia yang mulai lupa. Mereka seolah-olah beranggapan bahwa mereka akan hidup selama-lamanya di atas dunia ini. Mereka lupa sesungguhnya untuk apa mereka dihadirkan dan diciptakan di atas muka bumi ini. Banyak manusia yang tergoda, yang lalai, karena mereka berfikir mereka akan hidup panjang dan selama-lamanya di atas dunia ini. Padahal pemirsa Siak TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat tinggal yang abadi, melainkan tempat yang suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Namun yang menjadi problem dan masalahnya, banyak di antara kita yang justru di alam dunia ini kita lalai dan lupa sesungguhnya atas jati diri daripada kita dan untuk apa Allah menciptakan kita. Akhirnya di alam dunia ini pun tidak ada yang namanya penyesalan sedikit pun. Lalu kita pun akan berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Kita meninggal dunia, maka kita akan ditanam di dalam kubur. Dan di saat kita berada di alam barzah inilah, pemirsa Siak TV yang dimuliakan Allah, akhirnya baru kita sadar, baru kita yakin bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang semu, kehidupan yang bukan dan tidak abadi selama-lamanya. Karena sesungguhnya
kehidupan yang sejati dan sesungguhnya itu adalah dimulai dari kehidupan di alam kubur atau yang disebut dengan alam barzah. Pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita berada di alam barzah, akhirnya barulah kita mengalami suatu penyesalan, dan ini adalah tempat penyesalan pertama kita. Saat kita berada di alam kubur, maka kita akan didatangi yang namanya malaikat. Malaikat ini akan datang kepada kita, lalu akan bertanya kepada kita dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam pertanyaan yang mesti kita jawab pada saat itu. Kalaulah selama kita hidup di dunia kita tidak lupa, kita sadar dengan siapa diri kita, bahwa kita ini adalah makhluk yang mesti beribadah, maka pertanyaan malaikat tadi insya Allah akan mudah kita jawab. Namun ketika kita hidup di dunia, selama ini kita lupa dengan Allah, kita ingkar dengan Allah, kita jauh dari Allah, maka pertanyaan malaikat tadi akan menjadi pertanyaan yang sulit untuk kita jawab. Nanti kita akan ditanya, salah satu pertanyaan itu adalah malaikat akan bertanya, hai si fulan, man rabbuka, siapakah Tuhan? Ketahuilah pemirsa Siak TV dimuliakan Allah, yang mampu menjawab pertanyaan itu sesungguhnya bukanlah lisan kita, bukanlah diri kita, tapi yang menjawab itu adalah amal ibadah kita. Di saat kita tidak mampu menjawab pertanyaan dari malaikat tadi, maka malaikat yang datang kepada kita itu dalam bentuk wujud laki-laki yang seram, tampangnya sangar, berkulit hitam, bahkan saking hitamnya warna kulitnya itu berwarna kebiru-biruan, aswadani az-zakoni. Dia akan bertanya kepada kita, dan kita tak mampu menjawab pertanyaan itu, maka malaikat tadi membawa sebuah palu yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang bernama palu godam. Maka palu itu pun akan dihantam di atas kepala kita. Dipukulnya palu tadi tepat di atas kepala kita, dan hancurlah seluruh anggota tubuh kita. Kepala kita yang dihantam, namun seluruh tubuh kita akan hancur berkeping-keping. Dan pada saat itulah pemirsa yang dimuliakan Allah, akhirnya barulah kita menyesal, barulah kita sadar bahwa sesungguhnya siksa kubur itu benar adanya. Lalu atas izin Allah, tubuh kita yang hancur tadi pun akan dikembalikan utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi lagi pertanyaan yang berikutnya, tak mampu kita menjawab, maka palu tadi lagi dan lagi akan menghantam kepala kita, berkecai dan berkeping-kepinglah tubuh kita. Begitulah seterusnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu lagi dan lagi kita akan menyesal semenyesal-nyesalnya. Kita akan menangis sejadi-jadinya, dan pada saat itu kondisi kita dalam kondisi yang sangat cemas dan sangat ketakutan. Pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tempat penyesalan pertama daripada seorang manusia. Lalu setelah itu kita pun akan berpindah ke fase alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Alam akhirat ini pun akan kita lalui begitu panjang sekali. Ada yang namanya, kita akan berada di suatu tempat yang disebut sebagai padang mahsyar. Nanti setelah kita berada di alam kubur, alam barzah, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi yang tanpa busana sehelai pun. Pada saat itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita berbagai macam bentuknya. Pada saat itu kita semua akan mengalami ketakutan yang teramat sangat dahsyat, karena pada saat itu matahari jaraknya cukup dekat di atas kepala kita, sehingga kita akan mengeluarkan keringat yang bercucuran, dan itu juga semua tergantung amal ibadah kita. Kalaulah seandainya
banyak dosa yang kita lakukan semasa kita hidup di atas dunia ini. Maka dikhabarkan ada di antara manusia tersebut keringatnya ada yang sampai di atas mata kaki, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pinggang, leher. Bahkan keringat mereka pun akan bisa menenggelamkan diri mereka. Itu semua tergantung amal ibadah kita. Lalu di situ pun kita akan menyesal semenyesal-nyesalnya, pemirsa yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kita pun nanti akan berada di pengadilan Allah. Saat itu kita akan diputuskan di mana kita akan dilempar, di mana kita akan diletakkan. Dan inilah akhir dari perjalanan hidup seorang manusia, yaitu apakah ke surga atau mungkin ke neraka. Sungguh beruntung bagi kita yang ketika nanti Allah Subhanahu wa taala memutuskan bahwa tempat kita itu adalah surga, Jannatun Naim. Kita semua akan berbahagia. Tapi sebaliknya hadirin, ketika nanti Allah memutuskan kita, ternyata Allah mencampakkan kita ke dalam jurang api neraka yang dalam, maka lagi dan lagi di saat itulah penyesalan seorang manusia itu akan kembali terjadi. Saat di neraka nanti akan ada satu malaikat, Malik Zamaniyah, yang akan menyeret kita. Diseretnya kita, ditariknya kita secara paksa, lalu dicampakkan kita ke dalam jurang api neraka. Dan saat itu kita akan berkata dan bermohon kepada malaikat Malik agar bisa menolong kita, agar tidak mencampakkan diri kita ke dalam neraka. Tapi itu adalah sebuah permohonan yang sia-sia. Dan malaikat akan berkata, apakah dahulu engkau tidak mengetahui bahwa siksa neraka itu benar adanya? Kalau seandainya engkau sudah mengetahui, kenapa semasa hidup di atas dunia engkau lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala? Lagi dan lagi pemirsa menekan Allah, akhirnya kita pun akan mengalami sebuah penyesalan yang sangat kita sesali sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan kita, pemirsa Syiah TV menekan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengalami penyesalan di beberapa fase alam kehidupan yang nanti akan kita alami, dan kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung, yang di penghujung akhir tujuan hidup kita, tentu harapan kita bersama, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang baik dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.